Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 913 billion dollar atau turun sekitar 0,21%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 19.058, Ethereum 1.287, BNB 268, XRP 0,44, Cardano 0,33, Solana 28, dan Dogecoin berada di urutan ke-10 dengan harga 0,058 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix, bagian ada yang hijau, ada juga yang merah, walaupun penurunan dan kenaikannya nggak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. So, secara overall market dalam keadaan sideways selama 24 jam terakhir. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disampaikan di sini, capitulation or profit taking. Bitcoin well moves 32,000 Bitcoin dormant since 2018. Lagi-lagi guys, kita mendapatkan ada sebuah berita di mana ada pergerakan besar di belakang layar. Ada sebesar 32.000 Bitcoin yang dimiliki oleh satu wallet, oke, alias ada satu paus Bitcoin yang mempunyai 32.000 Bitcoin yang tidak pernah menggerakkan Bitcoinnya sama sekali semenjak tahun 2018, tapi per kemarin itu terjadi pergerakan. Oke, dan menurut analis dari artikel di sini, what is usually an OTC transaction signals change is afoot among 2018 bear market buyers, says Wellman. Jadi, asumsi dari analis di sini adalah bahwa pergerakan yang terjadi di sini karena mungkin ada orang lain yang mau membeli sebanyak 32.000 Bitcoin ini. Oke, buyers could be willing to acquire 32,000 Bitcoin at 19,000. Jadi mungkin ada orang yang deal dengan dia membeli 32.000 Bitcoin dengan dia di harga 19.000 gitu ya. Jadi ini terjadi di OTC market. Sekali lagi, ini terjadi di OTC market, tidak akan berpengaruh ke harga di spot market. Ini yang sudah pernah kita bahas juga beberapa kali sebelumnya, guys. Ketika para paus itu membeli gitu ya, mereka kalau misalnya mau beli puluhan ribu Bitcoin, mereka nggak mau langsung tekan buy di spot market. Kenapa? Karena kalau mereka lakukan hal tersebut, ketika sekarang lagi volumenya kecil, liquidity-nya tipis, otomatis mereka akan membuat harga melonjak luar biasa tinggi. Oke, ketika harga melonjak luar biasa tinggi, ya mereka bakalan mendapatkan harga rata-rata yang mungkin terlanjur terlalu tinggi. Jadi mereka tidak akan melakukan hal tersebut, tapi mereka melakukannya di OTC market. Jadi dengan melakukan di OTC market, mereka tidak akan mempengaruhi harga di spot market sama sekali. Oke, dan muncul ada beberapa, saya kemarin ada membaca juga beberapa komentar yang menanyakan, tapi kok bisa kok kalau di OTC market nggak gerakan spot market dan seterusnya, lalu belinya dari mana gitu kan? Nah, kalian bisa cek, ada banyak sekali video yang menjelaskan tentang hal tersebut, karena kalau saya jelaskan lagi di sini itu mungkin jatuhnya terlalu panjang gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari berbagai indikator atau data on-chain lainnya gitu ya, dari segi Bitcoin Exchange Net Position, ya, kita melihat bahwa per hari ini tetap masih sama gitu ya. Cenderung kita melihat selama beberapa bulan terakhir, walaupun sesekali kita akan mendapatkan semacam kumpulan gitu ya, orang-orang yang tiba-tiba memasukkan atau mendepositkan Bitcoinnya ke dalam exchange dengan jumlah yang cukup besar. Tapi ini tidak terlalu signifikan kalau kalian bandingkan dengan yang terjadi di bawahnya di sini. Alias orang-orang yang menarik keluar dari exchange itu jauh lebih banyak dibandingkan mereka-mereka yang mendepositkannya ke dalam exchange. Nah, ini juga terbukti dengan Bitcoin balance on exchanges yang udah pernah kita bahas beberapa kali sebelumnya juga. Dimana di balance on exchange ini, kalau misalkan perhatikan atau stok Bitcoin yang berada di dalam exchange, kita itu terus-menerus tergerus guys. Oke, dan kita udah pernah buktikan di data CryptoQuant kemarin selama beberapa bulan terakhir gitu ya, atau dari akhir tahun kemarin 2021 hingga sekarang, kurang lebih sudah ada penarikan sebesar 6 atau pengurangan sebesar 600.000 Bitcoin dari exchange. Itu bisa jadi ya akumulasi dari beberapa hal gitu ya. Mungkin salah satunya adalah memang terjadi akumulasi. Yang kedua juga karena memang belakangan kita mendapatkan banyak sekali kasus-kasus hacking gitu ya.
baik di exchange atau platform-platform investasi kripto lainnya, yang membuat orang-orang merasa, oke, sepertinya exchange dan juga platform-platform yang saya pakai selama ini tidak seaman yang saya kira gitu. Jadi mereka mungkin mengamankan aset mereka dari exchange, sebagian dikeluarkan untuk dimasukkan ke cold wallet. Jadi dengan adanya akumulasi beberapa hal tersebut, kita melihat ada pengurangan sebesar 600.000 Bitcoin dari exchange. Dan dalam beberapa minggu terakhir saja sebenarnya, kalau kalian perhatikan ada pengurangan kurang lebih hampir juga 100 ribuan guys. Oke, 100 ribuan Bitcoin yang berkurang hanya dalam kurun waktu beberapa minggu terakhir. Jadi kalian bisa melihat segede apa akumulasi yang terjadi dalam beberapa bulan belakangan gitu ya. Jadi ini adalah artikel yang pertama. Yang kedua, HODL. Tesla hangs on to all its remaining $218 million in Bitcoin in quarter 3. Jadi di laporan keuangan Tesla di kuartal 3 kemarin, mereka menunjukkan bahwa mereka masih nge-hold Bitcoin mereka, alias si Elon Musk, alias Tesla gitu ya, masih nge-hold sisa Bitcoin mereka setelah kemarin sempat menjual sebagian besar Bitcoin mereka. Tapi mereka masih ada nge-hold 218 juta dolar dalam bentuk Bitcoin, dan mereka sepertinya masih menahan Bitcoin tersebut dan belum dijual. Jadi saya nggak tahu ini apakah bisa jadi berita baik juga ya untuk sementara gitu ya. Kita melihat tweetnya Elon Musk tidak lagi sesakti dulu gitu ya. Ketika dia nge-tweet soal-soal dots dan lain sebagainya, itu sebenarnya tidak lagi membuat market bergairah gitu ya. Apakah menurut kalian dengan adanya berita ini bisa membuat market sedikit mengubah sentimennya ke arah positif? Coba kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Selain itu juga kita melihat ada asset manager Fidelity yang mempunyai aset under management sebesar 4,5 triliun dolar, oke, 4,5 triliun dolar, itu menawarkan jasa custodian Ethereum, gitu ya. Jadi untuk orang-orang atau para investor sekelas institusi yang pengen membeli Ethereum dan pengen diamankan asetnya, maka Fidelity itu menawarkan jasanya. Gitu ya. Jadi selain Bitcoin, Fidelity juga udah bisa menawarkan custodian untuk Ethereum. Lagi-lagi, ini adalah sebuah berita yang sangat baik. Kenapa? Karena ini akan menjadi salah satu tempat gitu ya bagi para investor institusi yang dulunya mungkin merasa skeptis gitu ya untuk masuk ke dunia kripto karena berbagai masalah yang mungkin muncul soal hacking dan lain sebagainya. Jadi soal regulasi dan security. Tapi dengan adanya Fidelity yang tentunya perusahaan tersebut sudah terregulasi gitu ya, sudah ya mempunyai reputasi lah gitu ya, yang dikenal sebagai tempat yang aman gitu ya, maka mereka harusnya tidak lagi mempunyai alasan untuk tidak masuk ke dunia kripto, karena sekarang mereka mempunyai tempat untuk mengamankan aset kriptonya. Jadi ini nggak main-main guys, aset under managementnya aja 4,5 triliun dolar. Oke, jadi lagi-lagi ini adalah sebuah berita baik untuk perkembangan adopsi cryptocurrency. Dan yang terakhir sebelum kita masuk ke chart, untuk kalian yang kemarin-kemarin sudah mendaftar dengan link di description box di bawah untuk di Mitrade. Kenapa daftar di Mitrade? Banyak sekali peminatnya saya lihat, karena mungkin kalian tahu ya di sini dia di Mitrade ini kalian bisa trading di berbagai aset kelas. Bisa di forex, bisa di kripto, bisa di komoditas, saham, dan lain sebagainya. Jadi kalian nggak bakalan ketinggalan kesempatan di aset kelas manapun. Dan saya melihat ada total lumayan ya, puluhan yang sudah mendaftar dengan link. Tapi kebanyakan itu sepertinya masih nggak tahu bahwa saya lagi adain kerjasama dengan Mitrade gitu ya. Dimana kalau kalian mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah, untuk kalian yang udah mendaftar juga atau yang belum, kalian bisa daftar dulu. Setelah mendaftar, kalau misalnya kalian deposit minimal $50, dan kemudian aktif trading, maka kalian akan mendapatkan hadiah langsung dari saya, cash itu Rp200.000, oke? Ditambah lagi ebook senilai jutaan rupiah, oke? Dan setiap beberapa hari sekali saya akan absen gitu ya untuk orang-orang yang sudah valid. Dan kalau misalnya kalian masih yang sudah daftar, saya lihat udah banyak tapi belum banyak yang melakukan deposit gitu ya. Mungkin kalian salah kaprah terhadap kerjasamanya. Kerjasamanya adalah kalian daftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah, kemudian deposit minimal $50, kemudian nanti kalian juga aktif trading di aset kelas manapun terserah. Nanti hadiahnya berupa Rp200.000 dari saya langsung gitu ya, saya transfer ke rekening kalian. Plus kalian juga akan dapat ebook senilai jutaan rupiah. Dan juga saya sudah sediakan
grup khusus Mithread yang linknya juga ada di kolom description box di bawah. Di sana saya akan post setup yang menurut saya berpotensi gitu ya untuk kalian jadikan potensial trade gitu ya. Semalam saja saya ada dapat 2 dan teman-teman di sana juga rata-rata udah mendapatkan cuan gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa langsung aja join. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin guys, dan saya pengen mulai dari 1 hour chart terlebih dahulu. Nah, jika kita perhatikan pergerakan Bitcoin satu harian ini sebenarnya guys itu tidak terlalu menarik ya, dimana kita hanya cenderung sideways saja di sini, bolak-balik gitu ya. Dan untuk sementara sebenarnya outlook-nya belum berbeda dengan yang saya bahas kemarin. Cuman kalian perlu keep in mind guys, kita di hari Jumat dan hari ini ada Bitcoin option expiry yang cukup besar gitu ya, ada sekitar 500 juta dolar bakalan expire hari ini. Otomatis kemungkinan kita akan melihat pergerakan harga yang mungkin agak sulit untuk ditebak gitu ya, atau mungkin kalian sebutnya anomali, sebutnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian yang pengen trade, pastikan hari ini ya terapkan stop loss yang ketat gitu guys. Jangan sampai kalian kemakan dengan manipulasi-manipulasi para pemain besar tersebut. Dan untuk sementara gitu ya, outlook saya masih belum berbeda guys. Kalau misalnya diperhatikan bahwa untuk sementara menurut saya pribadi probability-nya adalah bahwa kita masih melihat corrective move ini berlanjut setelah impulsive move di sini. Alias menurut pandangan saya pribadi harusnya kita akan mendapatkan satu lagi lanjutan impulsive move ke atas gitu ya. Tapi impulsive move-nya datang dari mana? Bisa jadi dari beberapa senario. Antara pertama kita dari sini langsung mendapatkan lagi retest dan kemudian breakout dari sini gitu ya. Atau dari sini kita bisa aja membuat lagi wave ketiga. Di sini kan udah 2 wave correction ya. Bisa aja kita membuat ketiga lagi sebelum pada akhirnya kita akan breakout ke atas dan kita akan membuat impulsive move berikutnya. Oke. Dan ini juga sekaligus akan menyentuh ke area Fibo 0,618 atau golden pocket kita kalau kalian perhatikan di sini. Nah, ini sekitaran area di sini. Oke, jadi untuk sementara outlook midtermnya masih seperti itu. Invalidasinya adalah tentunya kalau misalnya kita sudah mampu break dari golden pocketnya, kemudian kita mendapatkan ada bearish continuation pattern dari sini, maka ini adalah pertanda bahwa kemungkinan besar kita akan kembali minimal nge-retest area major support di sekitaran 18.500. Sekali lagi, ketika saya melihat bahwa Bitcoin kembali ke area lower range-nya, saya cenderung akan mencari peluang untuk long. Sebaliknya, ketika kita kemarin di sini, kita menyentuh area major resistance di upper range-nya, ya kita cenderung mencari peluang untuk short. Kenapa? Ya alasannya simple, karena kita mencari peluang trading dengan risk and reward yang terbaik. Gitu ya. Jadi, kalau untuk sementara tentunya menurut saya tidak terlalu make sense saya untuk masuk posisi di sini. Kenapa? Karena dari segi RR-nya terutama itu kemungkinan tidak akan terlalu memadai. Baik dari segi short maupun long gitu ya. Kita itu berada di pertengahan guys. Oke, kita di pertengahan area support and resistance. Oke, baik buy maupun sell menurut saya RR-nya itu nggak akan terlalu baik. Jadi, kalaupun saya akan mencari long gitu ya, saya mungkin udah jelaskan di video kemarin juga. Pertama, saya pengen melihat dia break dari trendline di sini. Kemudian consolidate, ini adalah bisa jadi setup bagi saya. Kenapa? Karena kalau sampai hal ini terjadi, maka ada 2 hal yang terjadi guys. Oke, pertama kita breakout dari trendline di sini. Sekaligus kemungkinan besar kita juga breakout dari trendline besarnya di sini. Oke, jadi kalau sampai hal tersebut terjadi, saya mendapatkan ada double konfirmasi bahwa kemungkinan kita melihat bulls lebih memegang kendali dan mampu break dari salah satu major trend lainnya. Maka dari sana probability-nya cukup tinggi bahwa kita akan mendapatkan penerusan ke atas apabila kita mendapatkan breakout sekaligus ada pattern bullish continuation. Oke, atau senario keduanya, kalau misalnya kita kemudian mendapatkan drop langsung ke sekitaran area 18.500 sampai 300, saya juga akan mencari peluang untuk long dengan catatan kalau misalnya ada bullish reversal pattern di sini. Tapi kalau misalnya kita langsung jebol ke bawah gitu ya, tanpa ada perlawanan sama sekali di sekitaran area di sini, dan kemudian kita justru membuat bearish continuation pattern di bawah area ini, maka kemungkinan breakout yang terjadi di sini sudah valid dan kita kemungkinan akan membuat lower low baru. Intinya guys, untuk midtermnya, selama kita berada di dalam range di sini, oke, selalu ada kemungkinan kita untuk bolak-balik di sekitaran area di sini, sampai pada akhirnya market akan memutuskan pengennya ke arah mana. Ketika kita sudah melihat daily candle closing di bawah sini, oke, atau di atas area range di sini, baru dari sana kemungkinan kita akan melihat pergerakan yang lebih sustain.
So, itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.